Halo, apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda sehat walafiat. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pertemanan dengan seseorang yang sering membawa pengaruh negatif bagi hidup Anda? Pernahkah Anda menyadari bahwa seorang teman yang selama ini Anda percayai justru sering memanfaatkan kebaikan Anda untuk kepentingan pribadi mereka? Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda harus membuat keputusan sulit untuk mengakhiri pertemanan dengan seseorang karena tindakan mereka yang merugikan Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa seorang teman selalu membawa drama atau masalah dalam hubungan pertemanan? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah pertemanan Anda dengan seseorang justru menghambat perkembangan pribadi Anda? Jika jawaban Anda iya, tentu saja bukan hanya Anda saja yang pernah mengalaminya, tapi semua orang pasti pernah merasakan salah satu kasus tadi. Masalah ini adalah tentang mereka, bukan tentang Anda. Anda tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi Anda sendiri yang harus memiliki prinsip bagaimana cara menghadapi mereka dengan cara yang elegan dan bijak. Menurut filsafat Stoikisme, ada 9 tipe orang yang tidak boleh hadir di dalam kehidupan Anda, karena orang-orang ini akan merusak kepribadian Anda. Namun sebelum dilanjutkan, silahkan tekan dulu tombol like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Namun sebelum dilanjutkan, silahkan tekan dulu tombol like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Inilah 9 tipe orang, siapa saja mereka dan mengapa kita harus berkata tidak kepada mereka, dan tidak membantu tipe orang ini dalam perjalanan kita menuju hidup yang lebih tenang dan bijaksana. 1. Orang yang merusak diri sendiri. Orang yang merusak diri sendiri biasanya melakukan hal-hal yang merugikan kesejahteraan mereka sendiri tanpa disadari. Mereka mungkin terlibat dalam perilaku berisiko tinggi, seperti penyalahgunaan narkoba, alkoholisme, atau kebiasaan buruk lainnya. Misalnya, seseorang yang selalu memilih pasangan yang kasar dan tidak setia, atau seseorang yang selalu berutang karena kebiasaan berjudi. Mereka seringkali terjebak dalam lingkaran kebiasaan buruk yang sulit mereka hindari, dan keputusasaan mereka seringkali menyebar ke orang-orang di sekitar mereka. Sangat berbahaya bagi ketenangan batin kita untuk terlibat dengan orang yang merusak diri sendiri. Meskipun niat kita mungkin baik, seperti mencoba membantu mereka keluar dari situasi sulit, dampaknya seringkali membuat kita merasa berat dan tertekan. Kita dapat terperangkap dalam kekacauan dan kekacauan yang mereka buat, mengalihkan perhatian kita dari jalan kita menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Ketika upaya kita tidak berhasil, kita mungkin menjadi marah, frustrasi, atau bahkan putus asa. Mereka dapat memakan waktu, tenaga, dan perhatian yang seharusnya kita gunakan untuk menjaga keseimbangan batin kita sendiri untuk menghadapi mereka. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menetapkan batas yang jelas saat menghadapi orang yang merusak diri sendiri. Kita harus memahami bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain, sebaliknya, mereka harus menemukan cara mereka sendiri untuk melakukannya. Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan, tegas Marcus Aurelius. Ini menunjukkan bahwa kita harus fokus pada pikiran dan reaksi kita sendiri daripada tindakan yang merugikan orang lain. Kita bisa membantu dan memberi saran, tetapi kita juga harus siap untuk melepaskan diri jika keterlibatan kita mulai mengganggu ketenangan batin kita. Adanya batas yang sehat adalah penting. Misalnya, kita dapat membantu teman yang terjebak dalam kebiasaan merusak dengan cara yang tidak menguras emosi kita, seperti memberikan informasi tentang tempat rehabilitasi atau sekadar mendengarkan tanpa terlalu terlibat. 2. Manipulator emosional. Manipulator emosional adalah orang yang menggunakan perasaan dan emosi orang lain untuk mengontrol atau mempengaruhi mereka untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Karena kecenderungan mereka yang halus dan licik, mereka sering sulit dikenali. Beberapa ciri manipulasi emosional adalah 1. Membuat Anda meragukan diri dan realitas Anda. 2. Mengalihkan kesalahan kepada orang lain untuk menghindari bertanggung jawab. 3. Berperan sebagai korban, menjadi korban untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. 4. Blackmail emosional, memanfaatkan ancaman emosional untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 5. Mengambil rasa bersalah, membuat Anda merasa bersalah sehingga Anda melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Manipulasi emosional dapat mengganggu fokus kita dan mengalihkan perhatian kita dari tujuan hidup yang lebih tinggi, membuat kita merasa tidak berdaya, bingung, dan terkadang merasa bersalah tanpa alasan yang jelas.
Mereka juga dapat merusak kesehatan mental dan ketenangan batin kita. Akibatnya, sangat penting untuk menghindari mereka. Untuk mempertahankan keseimbangan dan ketenangan batin yang diinginkan stoicisme, kita harus memastikan bahwa lingkungan emosional kita sehat dan mendukung. Hidup kita hanya akan kacau dan tidak stabil jika kita terlibat dengan manipulator emosional. Menurut stoikisme, kita harus tenang dan rasional dalam menghadapi situasi apapun, termasuk manipulasi emosional. Berikut adalah beberapa strategi untuk menanggapi manipulasi emosional. 1. Tetap tenang dan terkendali. Jangan biarkan tindakan manipulator menguasai emosi Anda, tetap tenang dan kontrol reaksi Anda. 2. Fokus pada fakta, bukan emosi. Evaluasi situasi berdasarkan fakta daripada perasaan. Ini membuat lebih mudah untuk melihat tindakan manipulator. 3. Tetapkan batas yang jelas. Berani menetapkan batas dan tegaskannya dengan tenang ketika manipulator mencoba melanggarnya. 4. Jangan terpengaruh oleh provokasi, ingatlah bahwa kekuatan ada pada pikiran dan tindakan Anda sendiri. 5. Refleksi diri dan meditasi, luangkan waktu untuk merenungkan diri sendiri dan bermeditasi untuk membuat pikiran Anda tenang dan fokus pada nilai-nilai Anda sendiri. Manusia terganggu bukan oleh hal-hal, tetapi oleh prinsip dan imajinasi yang mereka bentuk tentang hal-hal tersebut, kata Epictetus. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sebenarnya ada pada pikiran kita. Dengan mengubah cara kita melihat dan menanggapi manipulasi emosional, kita dapat menjaga ketenangan pikiran dan menghindari efek negatifnya. 3. Pengeluh sejati. Seorang pengeluh sejati selalu menemukan alasan untuk tidak puas dan mengeluh tentang segala hal. Ciri-ciri mereka meliputi: 1. Selalu fokus pada hal negatif. Mereka cenderung melihat aspek negatif dari semua hal, mengabaikan aspek positifnya. 2. Tidak pernah puas. Tidak peduli bagaimana kondisinya, mereka selalu merasa salah atau kurang. 3. Mengeluh tentang masalah yang sama. Mereka selalu mengeluh tentang masalah yang sama, tanpa mencari solusi atau berusaha mengubah situasi. 4. Menjadi beban emosional. Dengan keluhan terus-menerus, mereka sering menguras energi emosional orang-orang di sekitarnya. 5. Mengabaikan saran atau solusi. Orang ini sering mengabaikan saran atau solusi dari orang lain dan tetap terus mengeluh. Terlalu dekat dengan pengeluh sejati dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional kita. Dampaknya mencakup: 1. Menguras energi emosional. Mendengar keluhan terus-menerus dapat membuat kita tertekan dan lelah. 2. Menyebarkan negativitas. Keluhan terus-menerus dapat menyebarkan aura negatif yang berdampak pada emosi dan perspektif kita tentang hidup. 3. Mengganggu fokus. Terlibat dalam keluhan orang lain dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan dan tugas yang penting. 4. Menurunkan semangat. Keluhan terus-menerus dapat merusak semangat kita dan membuat kita merasa tidak termotivasi. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan untuk menghadapi pengeluh sejati dan membantu kita tetap tenang. Kita tidak perlu membiarkan keluhan orang lain mengganggu ketenangan batin kita. Keluhan orang lain tidak dapat kita kontrol. Oleh karena itu, menetapkan batasan dalam hubungan kita dengan pengeluh sejati sangat penting. Ini bisa berarti membatasi jumlah waktu yang kita habiskan bersama mereka, atau menghindari hal-hal yang selalu membuat mereka mengeluh. Kita bisa mendorong diskusi menuju solusi daripada terjebak dalam keluhan. Namun, lebih baik untuk mempertahankan jarak jika mereka tidak tertarik pada solusi. Dengan bermeditasi dan merenungkan diri secara teratur, kita dapat menjaga pikiran kita tetap tenang dan tidak terganggu oleh keluhan orang lain. Mengingatkan diri kita untuk tetap positif dan rasional juga dapat membantu kita melawan efek negatif dari keluhan terus-menerus. Jangan buang sisa hidup Anda dalam diskusi tentang bagaimana seseorang harus hidup. Jalani hidup Anda, kata Marcus Aurelius. Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya menjalani hidup kita secara sadar dan menghindari terjebak dalam keluhan dan negatif orang lain. Penjilat adalah orang yang mencoba mendapatkan keuntungan atau perhatian dengan memuji orang lain secara berlebihan, merendahkan diri, atau berbohong untuk menyenangkan orang lain. Mereka cenderung tidak jujur dalam ucapan dan tindakannya. Mereka selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui sanjungan yang tidak jujur. Perilaku penjilat biasanya seperti ini. 1. Memuji berlebihan. Mereka sering memberikan pujian yang tidak proporsional, dengan tujuan membuat orang lain senang dan berutang budi.
2. Menghindari konfrontasi. Mereka jarang mengatakan pendapat mereka yang sebenarnya, terutama jika pendapat mereka dapat menyinggung orang lain. 3. Mengubah sikap menurut kepentingan. Mereka mudah mengubah perspektif mereka tergantung pada orang yang mereka temui. 4. Menyembunyikan ketidaksetujuan. Untuk menjaga hubungan baik, orang cenderung menyembunyikan ketidaksetujuan atau kritik. Namun, ini berarti mengorbankan kejujuran. Sangat penting bagi kita menghindari para penjilat, untuk menjaga keaslian dan integritas kita. Ini karena berinteraksi dengan penjilat dapat merusak prinsip dan nilai-nilai kita sendiri karena 1. Menimbulkan kebingungan moral. Penjilat dapat membuat kita meragukan keyakinan kita sendiri dengan memberikan pujian dan penghargaan yang salah. 2. Menghambat pertumbuhan pribadi. Pujian yang tidak tulus tidak memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk kemajuan dan kemajuan pribadi. 3. Menciptakan ketergantungan emosional. Jika kita terlalu bergantung pada pujian untuk membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri, kita dapat kehilangan arah dan keinginan untuk menjadi lebih mandiri. 4. Mengorbankan kejujuran. Terlibat dengan penjilat dapat membuat kita kehilangan kejujuran dan integritas kita untuk menjaga hubungan yang tidak tulus. Ketenangan, kejelasan, dan ketegasan adalah prinsip utama untuk menangani para penjilat dengan pendekatan stoikisme. 1. Tetaplah setia pada integritas diri Anda dan jangan terpengaruh oleh pujian penjilat. 2. Gunakan akal sehat dan logika saat menilai pujian dan pujian. Apakah pujian yang diberikan masuk akal dan tulus? 3. Jangan bergantung pada hubungan dengan penjilat terlalu banyak. Jika Anda perlu menjaga keaslian diri Anda, berhenti berinteraksi dan hargai umpan balik yang konstruktif dan jujur dari mereka yang benar-benar peduli pada kemajuan Anda. 4. Tetap tenang dan bijaksana dalam setiap interaksi. Jangan biarkan diri Anda tergoda untuk membalas sanjungan dengan tindakan yang tidak jujur atau berlebihan. Menerima penghinaan adalah pilihan yang lebih baik daripada melakukan hal yang memalukan. Dalam kutipan ini, penting untuk tetap jujur dan jujur, bahkan jika itu berarti menghadapi penghinaan atau ketidaknyamanan. Untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri, Anda harus menghindari tindakan yang memalukan. 5. Orang yang tidak punya etika. Seseorang yang tidak memiliki etika digambarkan sebagai orang yang selalu melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar etika dan nilai-nilai moral. Seringkali, tindakan ini merugikan dan tidak adil, dan dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan efeknya pada orang lain. Dan inilah ciri-ciri orang yang tidak punya etika. 1. Berbohong dan menipu, menyampaikan informasi yang salah atau menipu untuk mencapai tujuan pribadi. 2. Mencuri, mengambil sesuatu yang tidak dimilikinya tanpa izin. 3. Korupsi, penggunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi. 4. Mengkhianati kepercayaan, menipu orang lain untuk keuntungan pribadi. 5. Eksploitasi, menggunakan kekurangan atau kesalahan orang lain untuk keuntungan pribadi. Berinteraksi dengan orang yang tidak memiliki etika dapat berdampak buruk pada moralitas dan integritas pribadi kita. 1. Menurunkan standar moral. Jika kita menyaksikan atau terlibat dalam tindakan yang tidak etis, kita dapat mulai merasionalisasi perilaku yang sama, yang menurunkan standar moral kita. 2. Merusak reputasi. Bergaul dengan orang yang tidak etis dapat merusak reputasi kita karena orang lain mungkin melihat kita dalam tindakan mereka. 3. Mengurangi kepercayaan diri. Jika kita menyaksikan atau terlibat dalam tindakan yang tidak etis, itu dapat membuat kita tidak percaya diri dan tidak percaya diri pada diri kita sendiri. 4. Mengganggu kedamaian batin. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita dapat menyebabkan kita merasa bersalah dan mengganggu kedamaian batin kita. Berikut adalah beberapa sikap stoikisme yang dapat kita terapkan. Filosofi stoikisme memberi kita arahan yang jelas tentang cara menjaga etika dan integritas, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang tidak bermoral yang memiliki pengaruh negatif. 1. Berpegang pada prinsip moral. Stoikisme menekankan bahwa penting untuk hidup berdasarkan prinsip moral tinggi. Kita harus selalu tetap berada dalam integritas kita dan tidak terpengaruh oleh tindakan tidak etis yang dilakukan oleh orang lain. 2. Membandingkan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita sendiri. Fokuskan pada bagaimana kita menanggapi situasi dengan cara yang bermartabat dan etis. 3. Menghindari situasi tidak etis. Jika memungkinkan,
Hindari keadaan dan orang-orang yang dapat mendorong kita untuk bertindak tidak etis. Pilih tempat dan hubungan yang mendukung prinsip moral kita. 4. Refleksi diri dan meditasi. Melakukan refleksi diri dan meditasi secara teratur dapat membantu kita mempertahankan hubungan dengan prinsip dan nilai moral kita serta mencegah keinginan kita untuk bertindak tidak etis. Seneca mengatakan, karena kita tidak berani melakukan banyak hal karena itu dianggap sulit, tetapi itu semua akan sulit karena kita tidak berani melakukan banyak hal. Keberanian moral adalah kunci untuk mempertahankan integritas dalam menghadapi dorongan dan situasi yang tertekan. 6. Orang yang egois. Mereka yang egois adalah mereka yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri daripada kepentingan orang lain. Beberapa kebiasaan mereka adalah: 1. Mengutamakan diri sendiri. Mereka selalu berusaha mendapatkan keuntungan pribadi, mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. 2. Kurang empati. Mereka biasanya tidak peduli dengan kondisi atau perasaan orang lain. 3. Manipulatif. Mereka sering memanipulasi keadaan untuk mencapai tujuan pribadi. 4. Tidak mau berbagi. Mereka tidak suka berbagi sumber daya, pengetahuan, atau peluang dengan orang lain. 5. Mendominasi percakapan. Mereka sering mengambil alih dan tidak membiarkan orang lain berbicara. Dampak egois kepada lingkungan sosial cukup merusak. 1. Merusak hubungan sosial. Pandangan egois dapat merusak hubungan interpersonal, menyebabkan ketidakpercayaan dan konflik. 2. Mengganggu kerjasama. Egoisme dapat menghambat kerjasama di tempat kerja atau tim dan mengurangi produktivitas. 3. Menurunkan moral. Orang-orang yang dekat dengan orang yang egois mungkin merasa mereka tidak dihargai atau diperlakukan dengan tidak adil, yang dapat melemahkan semangat dan moral mereka. 4. Menciptakan lingkungan negatif. Keegoisan dapat menyebabkan lingkungan yang tidak sehat dan penuh persaingan. Untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita, penting untuk menghindari orang-orang yang memiliki sifat egois. Ini adalah beberapa alasannya. 1. Melindungi ketenangan batin. Berinteraksi dengan orang yang egois dapat mengganggu ketenangan batin kita dan menguras energi emosional kita. 2. Menghindari manipulasi. Dengan tetap jauh dari mereka, kita dapat melindungi diri dari manipulasi dan eksploitasi mereka. 3. Menjaga nilai dan prinsip. Bergaul dengan orang yang egois dapat mengaburkan prinsip dan nilai kita sendiri, jadi menjaga jarak membantu kita tetap jujur. 4. Mengurangi stres. Menangani keegoisan orang lain dapat menyebabkan ketegangan dan stres yang tidak perlu. Menjaga jarak membantu mengurangi efek buruk ini. Dalam filsafat stoikisme, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk menangani orang-orang egoisme dengan cara yang bijak. 1. Membangun reaksi sendiri. Berkonsentrasi pada bagaimana kita bereaksi terhadap perilaku egois. Meskipun kita tidak dapat mengubah orang lain, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. 2. Menerapkan keutamaan. Saat menghadapi orang yang egois, gunakan sifat kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kontrol diri. 3. Menjaga batasan yang jelas. Untuk menghindari pengaruh negatif dari orang yang egois, tetapkan batas yang jelas saat berhubungan dengan mereka. 4. Hindari keterlibatan emosional, tetap tenang dan objektif. Jangan biarkan perilaku mereka memengaruhi emosi kita. 5. Refleksi dan meditasi. Gunakan refleksi diri dan meditasi untuk mempertahankan hubungan dengan prinsip dan nilai kita serta untuk membersihkan pikiran kita dari pengaruh negatif. Bukan kematian yang harus ditakuti, tetapi ketakutan bahwa kita mungkin tidak pernah hidup, kata filsuf Stoik Marcus Aurelius. Ini menunjukkan bahwa kita harus berani hidup sesuai dengan prinsip kita tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi orang lain. 7. Pembuat konflik dan drama. Pembuat drama memiliki kecenderungan untuk menimbulkan konflik dan ketegangan dimanapun mereka berada. Mereka seringkali memperbesar masalah kecil, menimbulkan ketidakpercayaan, dan menyebabkan kerusuhan emosional di sekitar orang-orang yang mereka kenal. Karakter dan contoh tindakan pembuat drama adalah sebagai berikut. 1. Membesar-besarkan masalah kecil. Mereka mengubah masalah kecil menjadi konflik yang signifikan yang melibatkan banyak orang. 2. Menabur ketidakpercayaan. Mereka sering menyebarkan gosip atau desas-desus yang dapat merusak hubungan. 3. Memanipulasi emosi orang lain. Mereka memanipulasi emosi orang lain, yang sering menyebabkan ketegangan dan kebingungan. 4. Mencari perhatian.
Mereka selalu mencari cara untuk menarik perhatian orang lain, terkadang dengan menciptakan konflik. 5. Emosional yang tinggi. Mereka menunjukkan reaksi emosional yang berlebihan, seringkali tidak proporsional dengan keadaan. Terlibat dalam drama yang tidak perlu dapat berdampak buruk pada ketenangan emosional dan mental kita. Seperti 1. Mengkuras energi emosional. Terlibat dalam drama yang berkelanjutan dapat membuat kita merasa lelah dan tertekan. 2. Mengganggu fokus dan produktivitas. Terlibat dalam konflik dan drama dapat mengalihkan perhatian kita dari tugas-tugas penting dan tujuan hidup kita. 3. Merusak hubungan sosial. Drama seringkali merusak hubungan sosial, baik profesional maupun pribadi. 4. Menciptakan lingkungan negatif. Drama terus-menerus dapat menciptakan lingkungan negatif di sekitar kita, yang dapat membahayakan kesehatan kita secara keseluruhan. 5. Meningkatkan kesejahteraan mental. Drama dan kecemasan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Filsafat Stoikisme menawarkan cara yang bijaksana dan tenang untuk menangani konflik dan konflik. Berikut ini adalah beberapa cara untuk tetap tenang saat menghadapi konflik. 1. Latihan ketahanan emosional. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi kita dan tetap tenang dalam segala situasi. Ini memerlukan latihan kesabaran, ketabahan, dan pengendalian diri. 2. Mengabaikan hal-hal yang di luar kendali kita. Meskipun kita tidak dapat mengontrol tindakan atau reaksi orang lain, kita dapat memilih bagaimana kita bertindak. Fokus pada hal-hal yang kita dapat kontrol. 3. Hindari terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Jika memungkinkan, berusahalah untuk menghindari terlibat dalam konflik dan drama yang tidak bermanfaat. Pastikan untuk menghindari ikut campur dalam situasi yang hanya akan menguras energi kita. 4. Tetap tenang dan rasional. Untuk menilai situasi, gunakan akal sehat dan logika. Bertindak dengan bijaksana dan jangan biarkan emosi mengatur tindakan kita. 5. Melakukan refleksi diri. Melakukan refleksi diri secara teratur dapat membantu kita memahami dan mengelola emosi kita serta mempertahankan hubungan dengan prinsip dan nilai kita. Tetaplah tenang dan biarkan semua ketenangan Anda menjadi sesuatu yang kekal, kata filsuf Stoik Marcus Aurelius, yang mengingatkan kita untuk tetap tenang dalam segala keadaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ketenangan batin meskipun ada masalah dari luar. 8. Orang yang tidak jujur. Sekarang saatnya kita membahas orang yang tidak jujur dan bagaimana filosofi Stoik dapat membantu kita menghadapi mereka dengan bijak. Berbohong, menipu, dan mengelabui adalah beberapa contoh ketidakjujuran. 1. Berbohong, memberikan informasi palsu untuk menyesatkan orang lain. 2. Menipu, menggunakan strategi palsu atau palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi. 3. Manipulasi, menggunakan situasi atau informasi dengan cara yang menipu untuk mempengaruhi tindakan orang lain. 4. Pemalsuan, menciptakan atau menggunakan dokumen palsu untuk kepentingan pribadi. 5. Mengkhianati kepercayaan, mengkhianati janji atau kepercayaan orang lain. Ketidakjujuran ini berdampak negatif pada masyarakat dan individu. Di antaranya, 1. Merusak kepercayaan. Ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan, yang penting untuk hubungan yang sehat dan berhasil. 2. Mengganggu integritas pribadi, berhubungan dengan orang yang tidak jujur dapat merusak prinsip dan nilai kita sendiri. 3. Menciptakan lingkungan negatif, ketidakjujuran, baik di tempat kerja atau di kehidupan pribadi, menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan. 4. Merugikan orang lain, tindakan yang tidak jujur sering menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau finansial bagi orang lain. Untuk menjaga integritas dan kesejahteraan kita sendiri, kita harus menghindari dan tidak membantu orang yang tidak jujur. Ini adalah beberapa alasan. 1. Mencegah masalah moral. Membantu orang yang tidak jujur dapat membuat kita terjebak dalam situasi yang melibatkan penipuan dan kebohongan, yang pada akhirnya merusak moralitas kita. 2. Melindungi reputasi. Bergaul dengan orang yang tidak jujur dapat merusak reputasi kita karena orang lain mungkin menganggap kita terlibat dalam tindakan mereka. 3. Hindari terlibat dalam tindakan tidak etis. Dengan tidak membantu mereka, kita menghindari terlibat dalam tindakan yang melanggar nilai-nilai etis kita. 4. Menjaga ketenangan batin. Menjauhi ketidakjujuran membantu kita tetap tenang karena kita tidak perlu khawatir tentang akibat negatif dari menipu dan berbohong. Filsafat Stoikisme memberikan garis besar yang jelas tentang cara yang bijak dan bermartabat untuk menghadapi ketidakjujuran.
1. Berpegang pada kebenaran. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada kebenaran dan integritas. Kita tidak boleh terlibat dalam kebohongan atau penipuan, dan kita harus selalu berbicara jujur. 2. Mengevaluasi dengan bijaksana orang dan situasi. Gunakan kebijaksanaan saat menilai orang dan situasi. Hindari berhubungan dengan orang yang dikenal tidak jujur. 3. Tetap tenang dan objektif. Jangan biarkan emosi negatif, seperti marah atau frustrasi, memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak jujur. Tetap tenang dan objektif saat menilai dan menanggapi situasi. 4. Hindari balas dendam. Jangan tergoda untuk mengambil tindakan yang sama untuk membalas ketidakjujuran. Tetaplah setia pada nilai-nilai etis kita dan jangan pernah balas dendam. 5. Fokus pada kendali diri. Ingatlah bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengontrol reaksi kita sendiri. Fokuslah pada pengendalian diri dan bertindak bijaksana saat menanggapi situasi. Marcus Aurelius berkata, kebenaran tidak pernah menyakiti orang yang adil. Kutipan ini menekankan bahwa kebenaran adalah dasar integritas dan keadilan. Karena kebenaran selalu mendukung nilai-nilai mereka, orang yang jujur dan adil tidak akan terluka olehnya. 9. Pembohong. Orang yang sering menyampaikan informasi yang salah dengan tujuan untuk menipu atau menyesatkan orang lain disebut pembohong. Mereka dapat diidentifikasi dengan beberapa tanda. 1. Tidak konsisten dalam cerita. Pembohong seringkali memberikan cerita yang berubah-ubah atau bertentangan dengan informasi yang telah mereka berikan sebelumnya. 2. Menghindari kontak mata. Orang-orang sering menghindari melihat satu sama lain saat berbicara, yang dapat berakibat fatal menjadi bukti bahwa mereka tidak berbicara jujur. 3. Menambahkan detail berlebihan. Pembohong biasanya menambahkan detail yang tidak perlu untuk membuat kebohongan mereka lebih meyakinkan. 4. Menunjukkan sikap defensif. Pembohong mungkin menjadi defensif atau marah saat ditanya tentang kebohongan mereka. Ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari kebohongan mereka. 5. Memanfaatkan emosi orang lain. Pembohong sering menggunakan emosi orang lain untuk mengendalikan keadaan dan membuat kebohongan mereka lebih dapat diterima. Kebohongan dan ketidakjujuran dapat berdampak buruk pada seseorang dan masyarakat secara keseluruhan, baik secara individu maupun secara keseluruhan. 1. Merusak hubungan. Terus-menerus berbohong dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan keretakan dalam hubungan pribadi maupun profesional. 2. Menciptakan ketidakpercayaan. Ketidakjujuran menimbulkan suasana yang tidak percaya, yang dapat menghambat komunikasi dan kerjasama yang efektif. 3. Mengganggu kesejahteraan mental. Berpartisipasi dalam kebohongan dapat menimbulkan stres dan kecemasan bagi pembohong dan orang yang dipengaruhi olehnya. 4. Menurunkan kualitas hidup. Ketidakjujuran dapat menyebabkan kerugian moneter, emosional, dan sosial, yang pada gilirannya mengurangi kualitas hidup seseorang. 5. Merusak reputasi. Seseorang dapat kehilangan reputasi karena dianggap berbohong, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan profesional mereka. Untuk menjaga kesejahteraan kita dan menghindari dampak negatif dari kebohongan mereka, kita harus menghadapi pembohong dengan kebijaksanaan dan integritas. 1. Mengevaluasi informasi dengan skeptis. Jangan langsung percaya pada informasi yang diberikan oleh seseorang yang dikenal sebagai pembohong. Evaluasi informasi tersebut dengan skeptis untuk memastikan bahwa itu benar. 2. Berpegang pada kebenaran. Jangan terpengaruh untuk ikut serta dalam kebohongan atau tetaplah setia pada integritas dan kebenaran. 3. Menjaga jarak emosional. Jaga diri kita dari situasi yang melibatkan kebohongan. Jangan biarkan kebohongan orang lain mempengaruhi kesehatan emosional kita. 4. Menggunakan kebijaksanaan dalam berinteraksi. Bertindak bijaksana saat berurusan dengan pembohong. Hindari konflik dan berkonsentrasi pada solusi konstruktif. 5. Melaporkan ketidakjujuran jika perlu. Jika kebohongan memiliki efek yang signifikan atau merugikan, pertimbangkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau pihak terkait. Epictetus mengatakan, kebenaran itu sederhana. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak perlu mengingat apapun. Kutipan ini menunjukkan bahwa kebenaran selalu lebih mudah dan lebih mudah diingat daripada kebohongan, yang memerlukan ingatan yang kompleks dan konsisten. Itulah 9 tipe orang yang wajib Anda jauhi. Jangan berteman dengan mereka, dan jangan libatkan mereka dalam setiap tindakan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi Anda.
Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.